Oke, sekarang Ibu akan coba jelaskan untuk yang cara penyelesaian pertama. Ada T1 membentuk sudut 60 derajat dan T2 membentuk sudut 30 derajat. Nah, habis itu kalau kalian lihat lagi di gambarnya, ternyata dua tali itu digantungkan sebuah beban di bawahnya. Ada W. W-nya itu 400 Newton ya. Nah, kemudian di sini ya, kita bikin garis antara sumbu X dan sumbu Y. Nah, kalau yang horizontal, yang ke sini nih yang mendatar berarti X, yang berdiri atau yang vertikal itu berarti sumbu Y. Kalau sudah kita gambar seperti ini, kita harus ingat dulu syarat kesetimbangan benda tegar di mana sigma Fx sama dengan 0 dan sigma Fy itu sama dengan 0. Pakai Fx dan Fy karena di sini bentuknya adalah gerak translasi atau gerak lurus. Jadi tidak pakai momen gaya. Beda lagi kalau dia gerakannya muter ya atau rotasi, maka dia pakai momen gaya. Nah, kemudian karena di sini ada Fx sama Fy, berarti kita harus bisa menentukan di mana yang berada dalam sumbu X, di mana yang berada dalam sumbu Y. T1 dan T2 itu miring. Kalau miring bisa kita tarik garis. Yang T1 kita tarik garis ke bawah membentur sumbu X, maka di sini disebutnya T1X. Yang T2 juga sama, kita tarik garis ke bawah, dia membentur sumbu X, berarti disebutnya T2X. Nah, kemudian T1 kita tarik garis ke kanan, membentur sumbu Y, berarti dia T1Y. Yang T2 juga sama, kita tarik garis ke kiri, membentur sumbu Y, disebutnya juga T2Y. Nah, kemudian kita bikin arahnya. T1 arahnya ke kiri, berarti T1X juga sama ke kiri. T2 arahnya ke kanan, berarti T2X juga ke kanan. Dan dia T1 dan T2 sama-sama ke atas terhadap sumbu Y, berarti T1Y dan T2Y berarti juga ke atas. Nah, yang W ini ke bawah, berarti dia nanti nilainya negatif. Kita sudah punya T1X, T2X, T1Y, T2Y, dan W. Baru kita bikin sigma Fx sama dengan 0. Yang berada di sumbu X itu ada T1X sama T2X. Berarti ini kita tulis di sini T1X ke kiri berarti negatif ya. Min T1X, T2X ke kanan berarti plus T2X sama dengan 0. Karena cuma 2 doang kan, T1X sama T2X. Kemudian X-nya kita ganti sama cos. T1 cos theta ditambah T2 cos theta sama dengan 0. Ya, tetanya mana? Tetanya ini 60, kalau T1 60, kalau T2 berarti 30. Min T1 cos 60 ditambah T2 cos 30 sama dengan 0. Min T1 cos 60 itu berarti setengah ditambah T2 cos 30 itu setengah akar 3 sama dengan 0. Ya. Nah, kita kan harus mencari salah satunya, T1 atau T2. T2 itu kan positif. Ya udah, kita bikin aja di sini. T2 setengah akar 3 sama dengan ini kita pindahin biar jadi positif ke sebelah kanan, berarti T1 setengah. Nah, T2 berarti sama dengan ini dipindahin. Ini pindahin ke sini, tadinya di atas jadi di bawah. T1 setengah per setengah akar 3. Karena akar 3-nya di bawah, ini kan setengah sama setengah bisa kita coret ya. Nah, bisa kita coret. Akar 3-nya di bawah, kita ke atasin, berarti harus akar 3 dibagi akar 3. Akar 3 per akar 3. Kalau misalkan di sini akar 2 ya berarti dikali akar 2 per akar 2. Ini berlaku untuk akar yang ada di bawah. Kalau akarnya ada di atas ya nggak usah dikalikan dengan ini ya. Nah, berarti kita dapat T2 sama dengan T1 akar 3. Akar 3 dikali akar 3 berarti dapat 3. Atau sama dengan sepertiga akar 3 T1. Nah, ini T2-nya ya. Nah, kita udah punya T2-nya itu sepertiga akar 3 T1. Sekarang kita mencari sigma Fy sama dengan 0. Berarti semua yang berada di sumbu Y itu ada T1Y, T2Y, dan W.
Nah, T1Y dan T2Y ke atas, berarti dia positif. T1Y ditambah T2Y, W-nya ke bawah, berarti min W sama dengan 0. Y itu berarti sin. T1 sin theta ditambah T2 sin theta min W-nya 400 sama dengan 0. Yang min ini kita pindahin ke sebelah kanan biar jadi positif. Tetanya masih sama, T1 berarti 60, T2 berarti 30. Sama dengan 400. Nah, T1 sin 60 berarti setengah akar 3 ditambah T2 sin 30 itu berarti setengah sama dengan 400. Kita udah punya T2-nya sepertiga akar 3 T1. Kita masukkan angkanya. Berarti T1 setengah akar 3 ditambah T2-nya diganti sama sepertiga akar 3. Ini tanda kurung ya. T1 dikali setengah yang ini. Setengah sama dengan 400. Ya. Nah, berarti kita tulis lagi. T1 setengah akar 3 ditambah sepertiga dikali seperdua dapat 1/6 akar 3 T1 sama dengan 400. Di sini sama-sama T1, sama-sama ada akar 3, berarti 1/2 ditambah 1/6-nya bisa kita jumlahkan. Nah, berapa 1/2 ditambah 1/6? Ya, kita hitung di sini ya. 1/2 tambah 1/6 berarti kan ini akar 3 T1. Nah, yang bisa dibagi, cari angka yang bisa dibagi 2 bisa dibagi 6. Berarti kita ambil 6, ya kan? 6 bagi 2 dapat 3. 3 kali 1, 3. Ditambah 6 bagi 6, 1. 1 kali 1, 1. Dengan 400. Ini dapat 4/6 akar. Oke, jadi tadi ya 4. Jadi hasilnya 4/6 akar 3 T1 sama dengan 400 ya. Berarti T1 sama dengan 400 dibagi 4/6 akar 3. Nah, gimana nih ya? Kan berarti kita kalikan dulu akar 3 per akar 3 ya kan? Jadi di sini dapat T1 sama dengan, nah ini kan 400, yang akar 3-nya nanti dulu ya. Nah, ini kita kalikan dulu. 400 dikali 6. Kan 400 dikali 6 dibagi 4 akar 3, ya kan? Nah, ini kan bisa dicoret dapat 1, ini dapat 1. Ini berarti dapat 600 per akar 3. Baru kita kalikan akar 3 per akar 3. Berarti dapat T1 sama dengan 600 akar 3 per akar 3 dikali akar 3 dapat 3. 600 bagi 3 dapat 200 akar 3 Newton. Nah, T1-nya dapat nih 200 akar 3. Jadi di sini bisa kita masukkan nih T1-nya sepertiga akar 3 dikali tadi T1-nya dapat 200 akar 3. Nah, ganti 200 akar 3. Sepertiga dikali 200. Nah, ini deh. Akar 3 dikali akar 3 dapat 3 kan? 3 dikali 1/3 dikali 200. Nah, ini bisa dicoret. Berarti dapat T2-nya adalah 200 Newton. Nah, begini caranya.